Gunpla Kit ini bahan daur ulang yang cuma dua warna doang gini. Tapi ini limited item. Serius? Kira-kira bagus gak ya? Tapi banyak yang bilang ini mirip Kamen Rider atau Digimon. Emang iya? Ayo kita bongkar. Let's go! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Dan balik lagi di Moyo Channel. Oke teman-teman, kali ini kita akan mereview salah satu jenis Gunpla Kit yang unik dan menarik banget menurut gue. Dan ini sebenarnya juga masih terbilang baru karena dirilis di tahun 2024 kemarin, yaitu untuk jenis High Grade Ecopla Model Rising Freedom Limited Item. Sesuai dengan namanya, jadi ini adalah salah satu jenis Gunpla Kit dengan bahan daur ulang atau Eco Plastic Model, atau singkatnya Ecopla, di mana pertama kali dirilis di tahun 2021. Cara desain dan fiturnya ini nggak akan jauh berbeda dengan versi aslinya, yaitu High Grade Cosmic Era Rising Freedom terbitan bulan Januari 2024, yang sudah dilengkapi dengan Seat Action sistemnya. Namun untuk versi Ecoplanya ini sedikit unik dari segi warnanya. Jadi cuma dua warna seperti ini teman-teman. Keren sih menurut gua. Jadi ini untuk penampakan boxnya teman-teman. Seperti limited item pada umumnya, jadi boxnya cuma dua warna seperti ini atau bicolor, yaitu hitam dan kuning neon seperti ini. Cara desain ini mencolok banget sih, apalagi untuk warna kuning neonnya. Keren banget. Kalau dilihat dari deskripsi boxnya, ini terbitan tahun 2024. Ya kemungkinan ini diterbitkan setelah versi aslinya terbitkan di bulan Januari. Just info aja ya teman-teman, jadi untuk produk Ecopla ini merupakan salah satu perwujudan dari program recirculation dan recycle plastik menjadi produk siap pakai yang sudah dijalankan Bandai sejak tahun 2021. Sebenarnya udah ada beberapa jenis Ecopla sih yang sudah diterbitkan, seperti Gundam Aerial, RX-78, dan juga RX-Zero Unicorn Gundam, dan masih banyak lagi sebenarnya. Cuma menurut gue sih untuk versi Rising Freedom ini yang paling keren sejauh ini. Untuk isi boxnya, kita mendapatkan 4 partisi dengan 10 runners, satu stiker yang bejibun seperti ini, tapi kayaknya gue nggak bakal pakai sih, jadi gue buang aja. Water decal Ecopla yang bentuknya seperti ini keren banget sih. Jadi untuk water decal ini khusus untuk produk Ecopla saja ya teman-teman. Satu manual book dan satu kertas garansi limited item seperti ini. Untuk manual book dan stikernya ini masih dari jenis Rising Freedom regulernya ya. Memang nggak ada bedanya, cuma recolor doang teman-teman. Dan untuk harga sendiri ini di kisaran 2.970 yen. Ya menurut gua sih ini lebih mahal dari versi regulernya dengan harga 2.400 yen. Gua nggak tahu sih apakah secara kualitas akan lebih baik atau enggak, tapi gua agak pesimis sih karena ini kan menggunakan bahan daur ulang. Tapi kenapa lebih mahal? Harusnya kan lebih murah. Oke, kita lanjut ke bagian materials. Secara umum gue bisa bilang sih ini cukup oke untuk sekelas kit high grade dan bahan daur ulang. Meskipun secara durability mungkin agak sedikit lemah teman-teman. Untuk bahan bagian outframe-nya atau frame di bagian luarnya ini gue rasa sih cukup tebal dan kuat. Gue rasa nggak ada bedanya sih dengan bahan regulernya. Cara warna ini juga oke banget, jadi hitamnya rata dan solid. Nggak ada belang-belangnya atau warna fraktur guys. Ini udah keren banget. Untuk detailnya ini juga oke banget, meskipun nggak jauh berbeda dengan versi regulernya. Tapi menurut gue sih ini jauh lebih elegan dengan full black seperti ini. Apalagi dengan gimmick-gimmick warna kuning neonnya, jadi terlihat hidup dan mencolok banget. Mungkin yang agak gua sorot di sini adalah untuk inner frame-nya. Secara warna dan detailnya mungkin ini udah bagus banget, cuma agak kurang untuk durability-nya. Jadi menurut gua pribadi sih ini sedikit rapuh dari versi regulernya. Ya secara tekstur ini nggak terlalu solid, jadi rawan banget untuk dent atau patah. Jadi kalau kalian pegang itu gampang terkikis gitu guys. Dan ini juga nggak terlalu disaranin bagi kalian yang ingin melakukan amplas untuk menghilangkan nub-mapnya. Jadi hindari banget untuk salah cutting atau kalian bisa menggunakan nipper yang lebih proper teman-teman. Dan mungkin saran gue di sini adalah jangan terlalu sering untuk dibongkar pasang agar durability-nya juga tetap terjaga teman-teman. Ya intinya sepanjang kalian sudah bener ngerakitnya dan nggak dibanting ini udah aman deh pokoknya. Ya siapa juga mau ngebanting bang, aduh. Dan satu lagi, gue suka banget dengan desain water decalnya. Ya ini adalah water decal khusus untuk kit Ecopla ya teman-teman. Meskipun cuma sedikit, tapi secara desain dan penempatannya udah cocok banget dengan mobile suite-nya. Nggak terlalu mencolok, tapi tetap terlihat estetik. Oke, kita masuk ke bagian fitur. Seperti yang gue sampaikan di awal tadi, kalau Ecopla Rising Freedom ini secara fitur dan gimmicknya, tidak ada bedanya dengan versi regulernya. Jadi cuma murni di recolor aja teman-teman.
Ya mungkin bagi kalian yang sudah merakit Racing Freedom sebelumnya, ya di sini gue sedikit merefresh aja ya. Mumpung gue juga belum punya untuk jenis Racing Freedom ini. Hehehe. Menurut gue pribadi, mungkin kalau dilihat sekilas, gue sih lebih prefer untuk versi Ecopla-nya ya. Bukan karena apa guys, menurut gue sih lebih unik dan menarik dari segi kombinasi warnanya, yaitu hitam dan kuning neon gini. Jadi menyala abangku. Menyala abangku! Dan juga lebih langka, iya nggak sih? Dan satu hal lagi, gua nggak harus berurusan dengan stiker yang bejibun seperti ini. Jadi gua cukup untuk menggunakan water decal-nya doang. Oke, kita masuk ke bagian kepala ya. Jujur sih, dari segi desain gua lebih suka untuk versi Ecopla ini. Ada beberapa alasan kenapa gua pilih versi Ecopla bisa lebih baik. Yang pertama adalah dari segi inner frame-nya. Jadi kalau dipasangkan ini terlihat lebih elegan dan detail untuk bagian dalam dari kepala ini guys. Gua suka banget sih. Dan yang kedua adalah di bagian tanduknya teman-teman. Jadi ini menggunakan warna kuning neonnya. Jadi terlihat mencolok banget untuk bagian kepala ini. Untuk detailnya secara keseluruhan ini udah oke banget. Meskipun warnanya dominan hitam, menurut gue sih ini lebih terlihat elegan karena efek gelap dan yellow neonnya. Lanjut ke bagian body unit. Kalian bisa lihat di sini untuk kombinasi warnanya ini keren banget. Kalian bisa melihat warna kombinasi kuning neon untuk inner frame-nya dan hitam untuk outer frame-nya ini udah parah banget kerennya. Secara struktur ini masih menggunakan seat action system, jadi udah nggak perlu diragukan lagi untuk artikulasi dan movementnya. Ya ini udah fleksibel dan kuat banget untuk digerak-gerakan, terutama di bagian sendi leher dan penghubung ke bagian lengannya. Dan juga artikulasi untuk bagian upper dan lower bodinya ini udah proper banget pokoknya. Jadi secara movement ini sudah detail dan realistis banget. Lanjut ke bagian lengan, di sini ada beberapa hal menarik sih menurut gua. Misalkan untuk movable gimmick di bagian power thrust bahunya, ini bisa digerak-gerakan ya teman-teman. Cara artikulasi ini juga sudah playable dan kokoh banget, jadi udah aman untuk pose-pose apapun guys. Mungkin secara desain yang agak berbeda di sini adalah untuk penggunaan water decal Ecopla-nya di bagian bahu kanannya. Jadi lebih terkesan mencolok dan modern gitu teman-teman. Untuk movementnya ini juga udah luas banget, seperti di sendi bagian bahu dan sikunya, yang dimana ini sudah menggunakan double frame lock yang ada di seat action system. Mungkin yang jadi perhatian gue di sini adalah untuk bagian gauntletnya. Menurut gue sih ini nggak terlalu menggigit dan agak loose, jadi gampang banget lepas. Ya mungkin sepanjang kalian gunakan untuk pose-pose normal ini masih aman lah teman-teman. Dan apalagi di sini juga sudah disediakan dua jenis gauntlet untuk mode menggenggam dan mode tangan terbukanya. Jadi lebih variatif untuk digunakan ke berbagai pose teman-teman. Lanjut ke bagian pinggangnya, dari segi desain gue suka dengan konsep-konsep pinggang yang multifungsi seperti ini. Ya mungkin karena gue masih terbawa sensasi ngerakit MGSD Freedom Gundam kemarin guys. Hehehe. Jadi di bagian pinggang ini ada semacam movable gimmick di bagian layar kanan dan kirinya. Jadi ini bisa diubah ke mode railgunnya, yang biasa digunakan untuk mode high mat-nya. Ya bisa gue bilang ini adalah mode ultimate-nya Racing Freedom Gundam. Dan juga ini disediakan semacam extender, jadi secara ukuran ini bisa dipanjangkan teman-teman. Dan bagian inner frame-nya juga akan terlihat mencolok seperti ini. Dan juga di sini disediakan semacam slot untuk lightsaber bar-nya. Ini udah kuat dan presisi banget, jadi nggak gampang lepas teman-teman. Untuk layar depannya ini juga sudah menggunakan decal Ecopla-nya, lebih tepatnya yang sebelah kiri ya. Dan untuk penghubung sendi di bagian kakinya ini juga sudah cukup panjang. Jadi secara kekuatan movementnya udah kuat banget. Emang kalau sudah pakai seat action system udah nggak ada lawan deh pokoknya. Dan untuk layar belakangnya ini fix ya, tidak bisa digerakkan. Tapi di sini ada semacam slot untuk beam rifle-nya. Jadi ini cukup multifungsi teman-teman. Berikutnya adalah bagian kaki. Gak tahu kenapa gue tuh lebih suka dengan warna hitam daripada warna originalnya. Mungkin karena gue udah bosen ngelihat paha putih ya. Maksudnya kaki putih yang model-model reguler gitu guys. Kesannya lebih gahar dan elegan. Apalagi dikombinasikan dengan warna kuning neonnya, ini semakin menyala gak sih? Menyala bangku! Cara struktur ini udah oke banget. Artikulasinya juga udah proper banget untuk digerak-gerakan. Dan detailnya juga bagus banget. Gue suka banget dengan detail frame di bagian depan ini guys. Meskipun kecil tapi ini kelihatan mencolok. Mungkin ada sedikit catatan untuk bagian kaki ini, yaitu adalah untuk deker di bagian ankle-nya. Ini nggak terlalu presisi dan mudah banget untuk lepas ketika digerakkan. Mungkin karena bagian ini hanya menggunakan single joint dan secara bahan ini juga cukup tipis, jadi kalian harus hati-hati ketika menggerakkan bagian ini ya teman-teman. Untuk bagian sayap ini juga salah satu yang paling gue suka dari seri Racing Freedom ini. Ya gue nggak tahu kenapa gue tuh lebih suka Gundam atau Mobile Suit yang pakai sayap gitu teman-teman. Lebih keren aja.
Dari segi gimmick di sini udah oke banget. Jadi bisa gua bilang hampir seluruh bagian sayap ini bisa digerakkan sesuai dengan pose dan movement dari Mobile Suit-nya. Ini seperti mode sayap terbuka dan high mat-nya udah realistis banget. Dari segi artikulasi juga udah playable dan movable banget. Meskipun hampir seluruh bagian ini bisa digerakkan, ini nggak letoy ataupun nggak gampang lepas ya teman-teman. Secara desain gue lebih suka sih dengan versi Ecopla-nya. Meskipun banyak anggapan ini terkesan monoton karena hampir semua bagiannya berwarna hitam. Tapi menurut gue sih ini lebih keren. Ya lagi-lagi mungkin karena kombinasi epic warna hitam dan kuning neonnya yang memang ini parah banget kerennya. Untuk senjatanya kita di sini mendapatkan 4 jenis ya teman-teman. Dan ini menurut gue sih variatif banget. Yang pertama adalah dual lightsaber yang bisa kalian cantolin di layar kanan dan kiri bagian waist unitnya. Yang kedua adalah beam rifle. Selain beam rifle G-Quarks, mungkin Racing Freedom ini yang juga gua suka banget. Karena secara desain ini lebih variatif warnanya dan bentuknya keren banget teman-teman. Ketiga adalah tameng. Di sini sebenarnya kita mendapatkan 2 jenis tameng. Ya jadi gua hitung 4 ya. Untuk tameng jenis pertama ini yang gua suka. Selain desainnya, ada fitur movable gimmick di bagian garis atas ini dan sayap tambahan di mode satelitnya. Dan di sini juga ada semacam color effect ya teman-teman. Jadi ini keren banget. Untuk tameng kedua ini sebenarnya lebih ke tameng tambahan sih kalau menurut gua. Ya, jadi lebih ke clear color effect untuk tameng tambahannya ini teman-teman. Mungkin semacam tameng darurat gitu ya. Tapi secara konsep ini keren banget sih. Mungkin yang menjadi catatan di sini adalah untuk bagian pengait tamengnya. Ini agak loose dan kurang presisi menurut gua. Jadi kalau kalian pakai ini suka goyang-goyang sendiri teman-teman. Ya mungkin kalian bisa akalin pakai double tip supaya nggak loose atau goyang-goyang sendiri. Apalagi disawer. Wah, tambah goyang itu guys. Dan dari semua fitur-fitur ini yang paling gua suka dari Ecopla Racing Freedom ini adalah kit ini bisa ditransformasi ke bentuk pesawatnya. Jujur sih ini fitur yang keren banget. Dan secara desain ini lebih terlihat seperti pesawat siluman gitu guys. Asli sih ini keren banget serius. Oke, kita masuk ke bagian kekurangannya. Menurut hasil pengamatan gua di sini ada 4 kekurangan yang gua nilai sih ini cukup fatal dari kit ini. Yang pertama adalah untuk kualitas bahan inner frame-nya. Meskipun secara bobot ini tebal, tapi teksturnya ini agak rawan patah. Jadi kalian harus hati-hati banget saat merakitnya teman-teman. Yang kedua adalah loose di bagian pergelangan tangan dan gauntletnya. Bagian ini gampang banget untuk lepas, jadi agak mengganggu ketika digunakan untuk berpose. Masih dengan permasalahan sama, di bagian ketiga adalah loose di bagian pengait tamengnya. Dan yang terakhir adalah untuk decker di bagian ankle-nya. Karena ini kurang presisi, jadi ini gampang banget lepas. Ya saran gue kalian bisa menggunakan semen ataupun lem untuk mengaitkan bagian decker ini, supaya lebih playable saat digerak-gerakan teman-teman. Oke, saatnya kita menilai. Dengan mempertimbangkan harga, kelebihan, dan kekurangannya, gue bisa kasih nilai 8 dari skala 10. Sempat agak bingung sih untuk ratingnya. Mudah-mudahan sih ini cocok banget untuk spesifikasi kit ini. Tapi jujur sih, ini keren banget. Oke, sekian dulu untuk video kita kali ini. Jangan lupa di like, comment, and subscribe, dan juga share kepada teman-teman kalian, agar teman-teman kalian juga mendapatkan manfaat dari video ini. Jangan lupa untuk follow Instagram gua untuk mengetahui informasi-informasi terbaru terkait dunia pergundaman, dan juga jenis-jenis mainan lainnya yang akan gua upload di Instagram gua nanti. Dan gue ingin berterima kasih kepada seluruh anggota Moyo Society yang telah mendukung keberlangsungan dari channel ini. Gue doain kalian semua selalu dalam keadaan sehat dan selalu dimudahkan dalam rezekinya. Amin amin ya robbal alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Santi 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 Om, dan Merdeka Indonesia.